Dan di sini kita akan membahas tentang sistem koloid. Nah, mungkin dari teman-teman pernah mendengar atau bahkan pernah belajar tentang sistem koloid. Nah, di sini kita akan belajar tentang apa itu sistem koloid, apa itu peranannya dalam kehidupan sehari-hari, dan apa saja contohnya. Dan pertama kita akan membahas tentang pengertian dari sistem koloid. Jadi, koloid sendiri merupakan jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Nah, koloid itu terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. Fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam satu zat lain, sedangkan zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata disebut medium pendispersi. Nah, di sini teman-teman ada 3 gambar, dan di situ ada larutan, koloid, dan suspensi. Dan perbedaannya itu larutan sendiri bersifat homogen, tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Larutan itu semua partikelnya berdimensi lebih dari 1 nanometer. Satu fase stabil, tidak dapat dipisahkan, tidak dapat disaring, penampilan jernih, contohnya itu larutan gula. Jadi contoh dari larutan itu yaitu larutan gula. Dan selanjutnya koloid itu secara makroskopik bersifat homogen, tetapi heterogennya jika diamati dengan mikroskop ultra. Partikelnya berdimensi antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. 2 fase, bersifat stabil, tidak mudah dipisahkan, dapat disaring menggunakan pesaring ultra, perlu jernih, contohnya itu santan. Sedangkan suspensi itu bersifat heterogen, partikelnya berdimensi lebih dari 100 nanometer. Ini kalau suspensi itu 2 fase dan tidak stabil, mudah terpisah, dapat disaring, kering, contohnya itu air kopi. Nah, di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis koloid. Nah, pada medium pendispersi padat dan fase terdispersi padat. Contohnya itu sol padat, diantaranya itu kacang berwarna, kuningan, perunggu, intan hitam, batu rubi, batu safir. Kalau medium pendispersi cair dan fase terdispersi cair itu emulsi, diantaranya susu, santan, mayones, krim wajah. Dan pada fase terdispersi gas, medium pendispersinya itu cair, contohnya itu buih, diantaranya krim kocok, sabun busa, dan foam. Dan selanjutnya, dan di sini kita akan masuk pada sol padat. Nah, sol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi yang padat juga. Sol padat ini berbentuk karena pengaruh tekanan dan suhu sehingga menghasilkan padatan yang kokoh dan keras. Nah, contohnya itu batuan rubi atau batuan permata. Nah, di sini dapat dilihat pada gambar. Berikutnya sol padat. Nah, sol memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi cair yang tidak mudah berubah sifatnya. Jadi bedanya sol dengan sol padat itu terletak di medium pendispersinya. Kalau sol padat, mediumnya padat, sedangkan sol mediumnya cair. Contohnya cat tembok. Yang ketiga itu aerosol padat. Aerosol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi gas. Contohnya asap kendaraan. Yang keempat aerosol. Aerosol memiliki fase terdispersi berupa cairan dan medium pendispersinya berupa gas. Jadi bedanya aerosol dengan aerosol padat terletak pada fase terdispersinya. Aerosol tidak bisa bertahan lama. Hal ini karena zat penyusunnya yang mudah rusak oleh perubahan suhu dan tekanan udara lingkungan. Contohnya itu parfum. Dan selanjutnya kita akan masuk emulsi padat. Emulsi padat yang memiliki fase terdispersi berupa cairan dan medium pendispersi padat. Contohnya ini agar-agar. Selanjutnya ini emulsi.
Nah, kalau fase terdispersi dan medium pendispersinya berupa cairan, maka disebut emulsi. Emulsi biasanya tersusun oleh cairan dengan kepularan senyawa yang berbeda sehingga tidak saling bercampur. Contohnya ini susu. Selanjutnya fluid padat. Busa padat memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi padatan, atau bisa disebut juga gas yang terdispersi di dalam padatan. Contohnya ini spons. Dan selanjutnya kita akan masuk pada sifat-sifat koloid. Yang pertama, efek tindal. Jadi efek tindal ada cahaya yang bertamburan oleh partikel koloid, di mana partikel larutan berukuran lebih kecil daripada partikel koloid. Oleh karena itu, berkas cahaya dapat dihanggukan. Nah, ini merupakan contoh efek tindal. Yang kedua, gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak dari partikel koloid yang bisa dilihat hanya lewat mikroskop ultra. Pergerakan acak tersebut disebabkan adanya tumbukan. Nah, di sini teman-teman sudah ada gambar dapat kita lihat. Dan yang selanjutnya kita masuk ke dalam sifat yang ketiga, itu absorpsi. Jadi absorpsi adalah proses penyerapan atau tepatnya penyerapan ion oleh partikel koloid karena ukuran luas partikel koloid yang cukup besar. Dengan begitu ion dapat menempel di permukaannya, baik ion positif maupun negatif. Lebih jauh lagi, koloid pun dapat bermuatan sesuai muatan ion yang telah diserap. Nah, ini merupakan contoh absorpsi. Keempat, koagulasi koloid. Koagulasi koloid merupakan pengumpulan partikel koloid karena koloid mengandung muatan yang dinetralkan. Pada koloid bermuatan sejenis, koloid tidak dapat mengumpulkan karena ion saling tolak-menolak. Sedangkan koloid yang muatannya telah dinetralkan tidak lagi tolak-menolak, sehingga koloid bisa berkelompok atau menyatu. Yang kelima yaitu dialisis. Dialisis adalah pemurnian koloid agar bebas dari ion-ion pengganggu. Contoh pengaplikasiannya adalah proses cuci darah alias hemodialisis. Yang keenam, elektroforesis. Jadi elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid di dalam medan listrik karena adanya muatan yang terkandung di dalam partikel koloid tersebut. Kutub negatifnya disebut katoda, sementara kutub positifnya disebut anoda. Nah, di sini ada gambar. Ini ada katoda dan anoda. Selanjutnya, sifat yang ke-8 yaitu koloid, liofil, dan liofil. Saat ini dapat ditemukan dalam sol yang terbagi jadi dua jenis, liofil dan liofil. Sol liofil merupakan partikel dengan satu dispersi yang bisa menarik mediumnya sehingga ada gaya tarik menarik antara keduanya. Sedangkan sol liofil merupakan partikel dengan satu dispersi yang tidak bisa menarik mediumnya dan cenderung encer. Yang ke-9, koloid pelindung. Jadi sol liofil pun dapat digunakan sebagai koloid pelindung dari sol liofil. Dengan begitu, partikel sol liofil akan menjadi pelindung sol liofil dari koagulasi. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembuatan koloid. Cara yang pertama itu dispersi. Dispersi adalah proses pembuatan yang berasal dari partikel yang lebih kasar dari koloid. Pembuatan dengan cara dispersi terdiri dari 3 jenis, yaitu mekanik, Bohr-Bragg, dan peptisasi. Pada cara mekanik, sistem ini dibuat dengan cara penggerusan dan penggilingan. Nah, di sini teman-teman dapat kita lihat gambar proses pembuatan koloid dengan cara dispersi. Selanjutnya kondensasi. Nah, selain dispersi ada juga yang disebut kondensasi. Pada kondensasi, partikel larutan sejati atau molekul atau ion bergabung menjadi partikel koloid.
Cara ini dapat dilakukan dengan reaksi-reaksi kimia seperti reaksi redoks, hidrolisis, dan dekomposisi rangkap atau pergantian pelarut. Reaksi redoks biasa digunakan dalam pembuatan sol belerang dan sol emas. Sementara itu, reaksi hidrolisis digunakan dalam pembuatan sol FeOH3. Dekomposisi rangkap atau pergantian pelarut dilakukan dalam pembuatan peluit KS2ST2. Dan kita akan masuk dalam peran fluid. Yang pertama itu peran fluid dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengurangi polusi udara, pengumpulan lateks, membantu pasien gagal ginjal sebagai deodoran, sebagai bahan makanan dan obat, sebagai bahan kosmetik, sebagai bahan pencuci. Yang kedua, peran fluid dalam industri. Jenis industri dalam industri makanan, contoh aplikasinya itu keju, mentega, susu, saus, salad. Yang kedua, industri kosmetik dan perawatan tubuh. Contoh aplikasinya itu krim, pasta gigi, dan sabun. Dalam industri cat, berbagai macam cat. Industri kebutuhan rumah tangga itu ada sabun dan deterjen. Industri pertanian itu dapat berupa pestisida dan insektisida. Dalam industri farmasi itu minyak ikan, penisilan untuk